Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Vita Firdausi dengan NIM akhiran 035, Anggun Dwi Oktavia dengan NIM akhiran 117, Herlina Ayu Wijayanti dengan NIM akhiran 149, dan saya sendiri Hairunisa dengan NIM akhiran 151. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP, yaitu prinsip pertamanya kita mengacu pada prinsip dasar metode AHP, yaitu skala fundamental untuk perbandingan berpasangan. Skala 1 untuk kedua elemen sama penting, skala 3 untuk elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen lain, skala 5 yaitu elemen yang satu lebih penting daripada elemen lain, skala 7 yaitu satu elemen jelas mutlak lebih penting daripada elemen lain, skala 9 yaitu satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya, dan terakhir 2, 4, 6, dan 8 merupakan nilai-nilai antara nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan. Nilai ini diberikan bila ada dua komposisi di antara dua pilihan. Selanjutnya kita menuju ke perhitungannya, di mana pertama-tama kita akan membuat kriteria. Di sini kita akan membuat 3 kriteria, diantaranya adalah C1 untuk kualitas HP, C2 untuk harga HP, C3 untuk fitur HP. Lanjut ke langkah pertama, yaitu pembuatan matrik perbandingan berpasangan untuk kriteria. Di sini kita akan membuat matrik 3x3 dikarenakan kriterianya ada 3. Yang pertama, ketika kriteria tersebut berbanding dengan dirinya sendiri, maka akan menghasilkan 1. Seperti contohnya C1 dengan C1 akan menghasilkan 1, C2 dengan C2 akan menghasilkan 1, C3 dengan C3 akan menghasilkan 1. Dan selanjutnya ketika C1 berbanding dengan C2, yaitu kualitas berbanding dengan harga, maka akan menghasilkan 5 dikarenakan kualitas lebih penting daripada harga. Dan ketika C1 berbanding dengan C3, yaitu ketika kualitas berbanding dengan fitur, maka akan menghasilkan nilai 7 dikarenakan kualitas mutlak penting daripada fitur. Dan C2 banding C1 yaitu adalah 1 banding 5, 1/5, maka akan menghasilkan 0,2. Dan C2 banding C3 atau harga berbanding dengan fitur, maka menghasilkan nilai 5 karena harga lebih penting daripada waktu. Begitu pula selanjutnya. Dan di sini kita melihat ini adalah total dari C1, dan ini adalah total 6,2 merupakan total dari C2, dan 13 merupakan total dari C3. Selanjutnya kita menuju ke langkah 2 atau pencarian eigenvektor normalisasi atau EVN. Langkah kedua ini dapat kita cari dengan menggunakan baris kali kolom. Untuk C1 ini, yaitu yang pertama adalah ketika baris 1 indeks pertama dikalikan kolom 1 indeks pertama, maka akan menghasilkan 1. Yaitu ketika baris pertama indeks pertama dikalikan kolom 1 indeks ke-1, maka akan menghasilkan nilai 1. Ketika baris 1 indeks kedua dikalikan kolom 1 indeks kedua, maka akan menghasilkan 1. Dan selanjutnya ketika indeks 1 baris ketiga dikalikan kolom 1 indeks ketiga, maka akan menghasilkan 0,98. Dan di sampingnya merupakan total dari perhitungan tersebut. C1 ketika baris 1 indeks pertama kolom dikali kolom kedua indeks pertama akan menghasilkan 5. Seperti itu. Lanjutnya yaitu adalah ketika C2, yaitu ketika C1 ketika baris 2 indeks pertama baris kedua indeks pertama
yang ini 0,2 dikalikan kolom 1 indeks pertama, maka akan menghasilkan 0,2. Selanjutnya lanjut ke langkah ketiga, yaitu baris ketiga. Ketika baris 3 dikali baris 3 indeks pertama dikalikan kolom baris 3 kolom indeks pertama dikalikan kolom ketiga indeks pertama, maka akan menghasilkan 0,14 seperti ini. Selanjutnya kita akan melangkah ke langkah ketiga, yaitu mencari eigenvektor atau menghitung eigenvektor normalisasi IVN. Yaitu kita lihat ketika nilai yang ada di sini merupakan nilai jumlah dari C1 di sini, perhitungan kedua. Nah, ketika kita mentotalkan semua, maka akan menghasilkan 53,38. Cara mencari IVN yaitu dengan membagi total penjumlahan kriteria baris dibagi sama total keseluruhan. Yaitu maksudnya IVN yang ada di sini merupakan hasil dari 53, yaitu total, dibagi dengan keseluruhan, yaitu 7328. Maka C1 akan menghasilkan IVN yaitu 0,72, dan C2 yaitu 15,5 dibagi 73,38, maka akan menghasilkan 0,2, dan 4,4 dibagi 73,28 akan menghasilkan 0,6. Selanjutnya yaitu kita ke langkah 4, yaitu mencari rasio konsentrasi. Cara menentukan rasio konsentrasi yaitu dengan kita mengacu pada rumus sebagai berikut. Yaitu ketika kita menentukan nilai eigen maksimal atau lambda maksimal, yaitu dengan mengkalikan hasil penjumlahan setiap baris pada matrik perbandingan berpasangan dengan vektor eigen normalisasi, yaitu maksudnya sebagai berikut, yaitu dengan 1,34 dikalikan dengan eigen vektor di sini yaitu 0,7 ditambah dengan 6,2 dikalikan 0,2 ditambah 13 dikalikan 0,06, maka nilai keseluruhan akan menghasilkan yang maksimal di sini. Seperti itu. Maka akan menghasilkan 3,068. Dan untuk mencari CI yang ada di sini, maka kita harus yaitu rumusnya dengan lambda maksimal dikurangi n per n-1 atau dibagi n-1, yaitu maksud n di sini yaitu merupakan rasio matrik dari kriteria di atas, karena kita n merupakan jumlah kriteria. Jadi karena jumlah kriteria pada perhitungan ini adalah 3, yaitu adalah matriknya 3 kali 3, maka kita mengacu pada tabel di atas ini. Ketika skala matriknya 3, maka akan menghasilkan nilai 0,8. Maka di sini kita menggunakan lambda yang sudah kita hitung tadi, yaitu 3,068. Maaf, di sini ada kesalahan. 3,068 dikurangi 3
per 3 min 1, maka akan menghasilkan 0,68 per 2 sama dengan 0,34. Seperti ini ya. Jadi kita menggunakan hasil lambda di sini. Hasil lambda dikurangin dengan nilai jumlah kriteria atau 3 per 3 dikurangin 1, maka akan menghasilkan 0,03. Selanjutnya kita mencari CR atau rasio konsentrasi. Rasio konsentrasi yaitu dengan mencarinya dengan CI atau indeks konsentrasi dibagi IR. Apa itu IR? IR merupakan rasio matrik. Rasio matriknya, matriks dari kriteria tadi, mengacu pada tabel di atas skala matrik ya. Indeks random, yaitu indeks random. Ketika tadi kan matriknya ada 3, yaitu 3, maka indeks randomnya adalah 0,58. Mohon maaf, di sini adalah indeks random ya, indeks random. Maka 0,34 yang ada di sini yang sudah dihasilkan oleh perhitungan sebelumnya dibagi dengan 0,58, maka akan menghasilkan 0,0586 seperti berikut. Nah, ketika sudah lengkap, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ketika CR yang itu adalah rasio konsentrasi kurang dari 0,1, maka preferensi pembobotan adalah konsisten. Kenapa konsisten? Dikarenakan di sini kita menghasilkan 0,05 yaitu kurang dari 0,01. Selanjutnya kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah 5. Menjelaskan perhitungan yang terakhir, yaitu langkah 5. Di sini ada kualitas HP atau C1 0,728439, yaitu diperoleh dari langkah 3 EVN 2 atau Eigen Vector, yaitu 0,728439. Yang selanjutnya ada harga HP atau C2 0,21151, yaitu diperoleh dari EVN C2. Yang terakhir ada fitur HP 0,060044, yaitu diperoleh dari EVN C3 0,06004. Kembali lagi ke kualitas HP, yaitu C1 ada 2,98, itu diperoleh dari langkah 3 C1 2,98 dan C2 1,1 dan C3 0,32. Yang selanjutnya ada harga HP atau C2. Berdasarkan C2 ada 11 yang C1 11,4 dan harga HP C2 nya 3, ada C3 nya 1,1. Selanjutnya fitur HP atau C3. C1 3,9, C2 11,4 dan
C3 2,98. Dan selanjutnya ada hasil kriteria C1. Cara menghitungnya adalah, saya hapus dulu, sama dengan diku 0, yaitu dari kualitas HP 0,728439 dikali dari C1 2,98. Lanjut ditambah lagi dari harga HP-nya yang C1. Harga HP C1 dikali ada kekeliruan, yaitu harga HP EVN dikali C1 11,4. Selanjutnya ditambah lagi fitur HP EVN 0,06004 dikali C1 dari fitur HP, yaitu 39. Hasilnya sama dengan 6,923758. Begitupun dengan C2 dan C3. Perhitungannya sama dengan cara mencari C1. Dan maka yang menjadi alternatif adalah C1 atau kualitas HP. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.